Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasria dengan NIM 2018 11 011 27. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Harlinda Sofyan, SSI MPD, yang telah mengajarkan saya dan membimbing saya selama mata kuliah ini berlangsung. Judul penelitian yang saya teliti ialah meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode mind mapping pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 di SDN Tegal Alur 08 Pagi. Isi penelitian ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena proses belajar masih menerapkan model pembelajaran konvensional dan kurang melibatkan siswa, sehingga siswa pasif karena hanya menerima informasi dan pengetahuan dari guru. Yang kedua, guru lebih dominan dalam melakukan pembelajaran di kelas sehingga proses pembelajaran sangat membosankan. Hal ini terjadi karena siswa tidak diberikan ruang atau kesempatan untuk menemukan sendiri konsep pembelajaran. Yang ketiga, IPA dipandang sebagai mata pelajaran yang sulit karena terlalu banyak materi. Terlalu banyak materi ini membuat siswa merasa sulit dan lebih mengandalkan hafalan daripada konsep pembelajaran yang telah dipelajarinya. Yang keempat, tingkat pembelajaran serta konsep pembelajaran IPA dianggap masih rendah. Hal ini terjadi karena hasil belajar yang kurang memuaskan dilihat dari nilai yang didapatkan tidak mencapai kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Penguasaan konsep IPA disebabkan karena padatnya materi sehingga siswa merasa sulit dalam penguasaan konsep pembelajaran, banyaknya bahasa Latin yang menyebabkan siswa harus menghafal serta pembelajaran yang monoton karena kurangnya metode dan media yang bervariasi. Yang kelima, peneliti berkeyakinan menggunakan metode pembelajaran yang efektif, yaitu mind mapping, guna meningkatkan kemampuan pemahaman pembelajaran IPA supaya hasil belajar IPA dapat meningkatkan hasil belajar yang baik. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah menerapkan metode mind mapping pada kelas 5 mata pembelajaran IPA. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penerapan metode mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SDN Tegal Alur 08 Pagi. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui proses pembelajaran IPA di kelas 5 dengan metode penggunaan mind mapping. Tujuan yang kedua untuk mengetahui proses pembelajaran IPA di kelas 5 dengan metode penggunaan mind mapping. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam meningkatkan pembelajaran IPA dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat praktis bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan guru SDN Tegal Alur 08 Pagi mengenai metode mind mapping dalam mendukung proses pembelajaran. Manfaat bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswa agar mendapatkan hasil belajar yang baik. Bab 2 tinjauan pustaka.
Pemahaman konsep belajar merupakan kemampuan seseorang yang diterima dari hasil belajar untuk mengungkapkan, menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri dari pengetahuan yang telah diterimanya. Mind mapping merupakan metode belajar untuk mengembangkan cara berpikir seseorang dalam menangkap informasi yang hasilnya dapat dituangkan sesuai kreativitas yang dimilikinya yang mampu memudahkan pemahamannya dalam belajar. Hasil belajar adalah prestasi belajar yang diperoleh siswa terhadap perubahan tingkah laku atas pengalaman belajarnya. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Kondisi awal yaitu guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran masih kurang. Pada tindakannya, guru mengembangkan metode pembelajaran mind mapping. Kondisi akhir yang diharapkan dengan penggunaan metode mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 5 SDN Tegal Alur 08 pagi. Hipotesis tindakan pada penelitian ini berdasarkan beberapa teori pendukung, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Tegal Alur 08 pagi. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini. Penelitian tindakan kelas ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh guru di kelas. Tempat dan waktunya penelitian ini dilaksanakan di SDN Tegal Alur 08 pagi yang beralamat di Jalan Sekolah nomor 11 Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 30 siswa. Pemilihan subjek penelitian tersebut didasarkan pada hasil observasi dan informasi guru bahwa kelas 5 kemampuan belajar IPA sangat rendah karena siswa merasa kesulitan sehingga siswa lebih mengandalkan hafalan. Kehadiran dan peran peneliti. Peneliti ini menggunakan jenis model kolaboratif, yaitu peneliti bersama guru kelas bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini memiliki peranannya itu sebagai pengamat, perencana, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis data, dan perancangan tindakan. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti bersama guru kelas saling bekerja sama dalam penyusunan RPP, pengumpulan data, dan data pengamatan situasi pembelajaran. Teknik data dan sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan hasil berupa data dari suatu permasalahan yang diteliti. Rancangan penelitian pada penelitian ini yaitu pertama ada siklus pertama yaitu perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, selanjutnya pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Siklus kedua yaitu langkah awalnya perencanaan, selanjutnya melakukan pelaksanaan, selanjutnya pengamatan, dan terakhir refleksi. Teknik pengumpulan data. Dalam pemerolehan data dan informasi, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara, tes, dan dokumentasi.